Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Pak Arif. Namun pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu pada mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 10 IPS semester 1. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan mempelajari terkait dengan kehidupan manusia dalam ruang dan waktu dalam sejarah. Namun, untuk kita bisa memahami materinya, kita lihat dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi pertama ini. Nah, ini dia kompetensi dasar yang harus kita capai dalam materi kehidupan manusia dalam ruang dan waktu dalam sejarah. Yang pertama terkait dengan nilai pengetahuan yang ada pada poin 3.1, yaitu menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Kemudian untuk keterampilan 4.1, menyajikan hasil kajian tentang keterkaitan kehidupan manusia dalam ruang dan waktu dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Jadi ini adalah cakupan-cakupan kompetensi yang harus kalian dapatkan setelah selesai mempelajari kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Nah, saya rasa kalian pasti akan bisa kalau kalian juga memperhatikan apa yang saya jelaskan. Oleh karena itu, silahkan disiapkan catatannya, buku-buku tulisnya, alat-alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting yang ada pada materi kehidupan manusia dalam ruang dan waktu ini. Oke, mari kita lanjut ke materi terkait dengan kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Oke, dalam sejarah kita akan membahas terkait dengan kehidupan manusia. Karena pada dasarnya sejarah itu membahas terkait dengan manusia. Fokus utamanya adalah manusia. Kita tidak akan membahas terkait dengan hewan, tumbuhan, atau lain sebagainya. Karena manusia dalam sejarah itu ada sebagai subjek dan juga sebagai objek. Karena manusia adalah pelaku sejarah itu sendiri dan juga sebagai aktor dari sejarah. Sehingga fokus utama kita akan membahas terkait dengan sejarah umat manusia, tidak membahas terkait dengan hewan dan lain sebagainya. Namun kalau misalnya hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya itu ada kaitannya dengan aktivitas manusia, sejarah akan membahas itu juga karena mempengaruhi kehidupan manusia. Namun fokus utama dalam sejarah adalah kehidupan umat manusia. Nah, sehingga manusia di sini sebagai aktor utama atau pelaku sejarah itu sendiri. Nah, kemudian ruang. Ruang itu apa sih sebenarnya? Ruang itu adalah tempat di mana peristiwa itu terjadi, menunjukkan lokasinya. Nah, kita sekarang ini kita pasti tidak lepas dari yang adanya ruang atau tempat kita berpijak. Nah, misalnya kita ada di kamar, itu ruang. Kita ada di rumah, kita ada di halaman dan lain sebagainya. Kita ada di bumi ini juga merupakan ruang. Sehingga ruang ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Selanjutnya adalah waktu. Waktu ini menunjukkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Di masa lalu, ini adalah fokus utama dalam sejarah. Kita bisa mempelajari kehidupan di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya di masa sekarang ini. Dan sehingga bisa memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik. Sehingga konsep masa lalu, masa kini, dan masa depan ini saling berkaitan. Ada sebab akibatnya. Apa yang kita dapatkan di hari ini itu adalah akibat dari adanya di masa lalu. Nah, sehingga itu adalah konsep waktu. Nah, kalau kita kaitkan dalam sejarah antara kehidupan manusia dalam ruang dan waktu, ini juga memiliki hubungan yang sangat erat. Manusia sebagai pelaku utama sejarahnya kemudian menunjukkan di mana manusia itu melakukan peristiwa itu, terjadi peristiwa itu. Dan kapan peristiwa itu terjadi. Nah, itu adalah konsep manusia dalam ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, oke, sampai di sini bisa dipahami. Nah, untuk lebih paham lagi, mari kita simak ataupun kita lihat bersama-sama gambar yang ada di samping. Yuk. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwasanya ini adalah gambar sekolahan. Dari gambar sekolahan ini kita bisa menganalisis bagaimana kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Nah, kalau manusia berdasarkan pada gambar ini bisa kita kategorikan sebagai para siswa. Jadi para siswa ini adalah sebagai manusia atau pelaku sejarahnya. Nah, jadi manusia tadi sebagai pelaku sejarah adalah para siswa. Sedangkan konsep ruang yang tadi saya jelaskan bahwasanya ruang adalah tempat di mana peristiwa itu terjadi atau lokasi di mana peristiwa itu terjadi. Nah, berdasarkan pada gambar ini bahwasanya ruangnya adalah di halaman sekolah. Nah, sehingga halaman sekolah ini menjadi konsep ruangnya. Kemudian waktu menunjukkan kapan peristiwa itu terjadi. Nah,
Ketika dari gambar di belakang saya ini, bahwasanya para siswa mulai memasuki sekolah. Bisa dikatakan bahwasanya waktunya terjadi pada pagi hari, karena para siswa hendak masuk ke sekolah. Nah, antara konsep manusia, ruang dan waktu sudah sangat jelas, bahwasanya manusianya, pelaku sejarahnya adalah para siswa. Kemudian unsur ruangnya adalah di halaman sekolah. Waktunya di pagi hari, jam 7. Nah, itu contoh sederhana terkait dengan konsep manusia dalam ruang dan waktu. Sehingga kita tidak bisa terpisah, manusia kita tidak bisa terpisah dengan ruang dan waktu. Nah, itu terkait dengan konsep manusia, ruang dan waktu. Tapi bagaimana dengan sejarah? Nah, kalau dalam sejarah kita bisa menganalisisnya di masa lalu. Nah, sehingga di masa lalu bagaimana aktivitas manusia di masa lalu, di mana lokasi peristiwa terjadinya, kapan peristiwa terjadinya. Nah, itu perlu adanya penelitian sehingga data-datanya bisa akurat dan valid, bisa dipercaya. Nah, untuk lebih mudahnya, yuk simak gambar selanjutnya. Gambar ini merupakan kumpulan foto-foto dari peristiwa 10 November yang ada di kota Surabaya. Nah, berdasarkan pada gambar ini, silahkan kalian coba untuk menganalisis bagaimana konsep kehidupan manusia, ruang, dan waktu dalam gambar ini, dalam peristiwa 10 November yang ada di kota Surabaya. Kalau kalian tadi sudah mendengarkan dan memperhatikan apa yang sudah saya jelaskan, saya rasa pasti kalian bisa memahaminya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mencoba untuk menganalisis berdasarkan pada gambar peristiwa 10 November yang ada di kota Surabaya. Yuk! Analisis yang pertama yaitu terkait dengan manusia. Manusia itu sebagai pelaku sejarahnya, orang yang terlibat langsung dalam peristiwa 10 November yang ada di kota Surabaya. Siapa? Yaitu seperti adanya Bung Tomo, kemudian Maijen Sungkono, Gubernur Suryo, dan lain sebagainya. Mereka semuanya adalah pelaku sejarahnya, orang yang terlibat langsung dalam peristiwa 10 November yang ada di kota Surabaya. Nah, sehingga jelas di sini bahwasanya orang itu adalah pelaku sejarahnya. Yang kedua adalah konsep ruang yang menunjukkan di mana peristiwa itu terjadi. Lokasinya berada di mana? Jelas bahwasanya peristiwa 10 November ini terjadi di kota Surabaya. Sehingga Surabaya ini menjadi konsep ruang dalam sejarah peristiwa 10 November. Nah, kalau bisa lebih spesifik lagi, misalnya di Jembatan Merah. Kemudian ada lagi di Hotel Oranye atau Yamato yang sekarang menjadi Hotel Majapahit yang terjadi peristiwa perobekan bendera Belanda. Nah, itu menjadi konsep ruang dalam peristiwa sejarah. Kemudian bagaimana dengan konsep waktu? Konsep waktu tadi menunjukkan bahwasanya di mana, kapan peristiwa itu terjadi. Nah, kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa 10 November ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 sebagai perang puncaknya antara masyarakat Indonesia dengan Belanda dan juga Sekutu. Nah, sehingga jelas di sini bahwasanya konsep manusia, ruang, dan waktu memiliki hubungan yang sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak ada salah satu di antara itu, kita tidak akan sulit memahami peristiwa sejarah. Contoh, tidak ada ruang, nah, kita tidak akan tahu di mana peristiwa itu terjadi. Hanya mengangan-angan, oh dulu itu ada seperti ini, tapi tidak tahu di mana peristiwa itu terjadi. Nah, sehingga ruang manusia, ruang, dan waktu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam peristiwa sejarah. Itu terkait analisis terkait dengan gambar peristiwa 10 November di kota Surabaya ini. Nah, pasti kalian sudah bisa memahaminya. Jadi kesimpulan pada materi kali ini bahwasanya antara manusia, ruang, dan waktu ini memiliki hubungan yang sangat erat. Tanpa adanya manusia, sejarah tidak akan pernah ada. Begitu pula dengan sebaliknya. Karena manusia adalah sebagai pelaku utama dalam sejarah, manusia sebagai subjek dan objek dalam sejarah. Sedangkan ruang dan waktu merupakan panggung kehidupan manusia yang dapat mengukir peristiwa sejarah yang menunjukkan kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Sehingga dalam kehidupan manusia tidak akan lepas dari ruang dan waktu untuk merangkai suatu peristiwa sejarah. Jadi ini adalah kesimpulan materi yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini. Silahkan kalian pelajari lagi materi-materi selanjutnya, atau kalian ulas lagi materi yang ada di buku kalian untuk menambah pemahaman ataupun wawasan kalian terkait dengan kehidupan manusia, ruang, dan waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.